Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak ibu semua yang ada di kelas 7. Saat ini kita akan belajar bentuk aljabar. Pada pertemuan kali ini, ibu akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk aljabar karena ini baru untuk yang kelas 7. Oke. Di sini kalian akan belajar tentang indikator pencapaiannya dulu, tentang bentuk aljabar itu apa. Nah, di sini menjelaskan pengertian bentuk aljabar dan unsur-unsurnya seperti variabel, suku, koefisien, konstanta, dan suku sejenis. Selanjutnya, menentukan hasil operasi hitung seperti penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar baik pada suku sejenis maupun tak sejenis. Selanjutnya, menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan bentuk aljabar dan operasi hitung bentuk aljabar. Tujuan kalian mempelajari bentuk aljabar yaitu melalui proses mengamati video pembelajaran ini, siswa dapat menjelaskan pengertian bentuk aljabar dan unsur-unsurnya seperti variabel, suku, faktor, koefisien, konstanta, dan suku sejenis. Siswa dapat menentukan hasil operasi hitung seperti penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar baik pada suku sejenis maupun tak sejenis. Siswa dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan bentuk aljabar dan operasi hitung pada bentuk aljabar. Oke, selanjutnya perhatikan operasi yang pada bentuk aljabar. Apa sih bentuk aljabar itu? Mari kita perhatikan situasi berikut. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kalian sering menjumpai itu. Misalkan ada bentuk-bentuk, misalkan di sini ibu contohkan bentuknya apel dalam piring masing-masing, jumlahnya sama. Tapi dalam satu piring ini tidak tahu berapa jumlahnya. Nah, seperti ini kalimatnya. Terdapat 2 piring berisi buah apel dengan jumlah yang sama pada tiap piringnya. Maka, di sini ibu misalkan tiap piring yang belum diketahui itu dengan X. Nah, kita belum tahu nih apa itu. Berarti itu kita misalkan X. Nah, situasi ini kita dapat nyatakan seperti berikut. Jumlah X seluruhnya jadi berapa kalau ditanya? Satu piring X yang belum diketahui dengan satu piring X yang belum diketahui. Berarti 2X, 2 piring yang belum diketahui. Nah, seperti inilah bentuk aljabar. Jadi fungsinya nanti banyak. Seperti contoh yang kedua, coba kalian perhatikan situasi berikut. Bu Maya membeli 5 kg beras dan 3 kg gula. Harga beras itu kita misalkan X rupiah per kilonya. Sedangkan harga gula kita ibaratkan Y rupiah per kilonya. Tuliskan bentuk aljabar uang yang akan dibayarkan Bu Maya. Nah, di sini kita misalkan beras dan gula. Nah, berasnya anak-anak tahu kita ibaratkan tadi dengan apa? Dengan X. Oke, betul. Dan gula kita ibaratkan dengan Y. Nah, berarti kalau misalkan dua-duanya ditambah mau dibayarkan, berarti gimana bentuk aljabarnya? Nah, berarti 5X ditambah 3Y. Inilah bentuk aljabarnya. Untuk memperdalam lagi bentuk-bentuk aljabar, silahkan perhatikan kelanjutan videonya. Next. Nah, di sini unsur-unsur bentuk aljabar. Ada 3X ditambah 15Y ditambah 9. Perhatikan tanda panah yang berwarna merah, itu koefisien. Kenapa koefisien disebutnya? Kalian perhatikan angka 3 dan angka 15 itu berada di depan. Berarti apa? Koefisien itu adalah angka yang berada di depan sebuah variabel. Nah, variabel itu mana? Nah, di sini ibu panahkan variabelnya. X dengan Y itu variabel. Variabel itu apa? Variabel itu adalah
peubah. Di sini peubahnya X dengan Y. Nah, di sini ada angka yang sendiri. Angka yang nggak ada variabelnya. Namanya apa? Namanya konstanta. Karena konstanta adalah suku yang berupa bilangan atau angka dan tidak memuat variabel, tidak ada peubahnya. Variabel itu peubah, oke? Nah, selanjutnya unsur-unsur bentuk aljabar lain adalah suku. Nah, suku di sini bukan suku Jawa, suku Minang, suku Melayu, dan sebagainya. Suku di sini itu adalah suku di matematika yang berarti variabel beserta koefisiennya ataupun konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi boleh penjumlahan, perkalian, pembagian, dan seterusnya. Nah, di sini suku ada beberapa jenis. Suku 1 itu contohnya ini kita ibaratkan 3X. Suku 1 saja, 3X. Suku 1, 15Y. Suku 1, 9. Suku 1. Nah, 1 saja itu disebut suku 1. Nah, suku 2 itu disebut binomial. Suku 2 apa? Berarti Ibu misalkan bisa tulis 3X dan 15Y. Itu suku 2. Bisa juga 15Y dengan 9. Itu suku 2. Atau 3X dengan 9. Boleh. Berarti 2. Nah, yang suku 3 apa? Nah, contoh ini adalah contoh suku 3. Disebut trimonial. Nah, sudah jelas ya. Nah, suku banyak itu apa? Suku banyak berarti lebih dari 3 atau polinom. Bisa polinomial, biasanya boleh polinom. Nah, di sini misalkan Ibu tambah lagi atau dikurangi 2X pangkat 2, 3X pangkat 3. Nah, boleh itu berarti suku banyak. Suku 1 namanya monomial, suku 2 binomial, suku 3 trimonial, dan suku banyak polinom. Oke, kita lanjutkan lagi. Suku-suku sejenis dan tak sejenis. Di sini suku sejenis dan tabel suku tak sejenis. 6X ditambah negatif 4X. X dengan X. Sejenis variabelnya. Nah, di sini yang di kanannya 2X dan 3X pangkat 2. Di sini sudah nampak X-nya pangkat 2 dan di sini X-nya pangkat 1 atau tidak ada pangkatnya. Berarti ini sudah tak sejenis karena variabelnya berbeda. Di sini yang sejenis lagi 4Y pangkat 2 dan 8Y pangkat 2. Walaupun angkanya berbeda, tapi asalkan variabelnya itu mengandung pangkat atau sama, berarti disebut sejenis. Nah, seperti ini 4X ditambah 8Y. Nah, di sini ada variabel X, ada variabel Y. Berarti tidak sejenis. Tidak bisa dioperasikan nanti kalau tidak sejenis. Nah, kalau sejenis seperti 2AX dan negatif 10AX, ini bisa dioperasikan karena sejenis. Di sini 4AY pangkat 2 dan 4BY pangkat 2 itu tidak bisa kita operasikan karena A dengan B itu berbeda. Jadi tidak sejenis, tidak bisa dioperasikan. Oke, kita lanjut ke penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Contoh situasinya, seperti apa penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar? Misalkan panjang suatu sisi segitiga itu berturut-turut P, 2P, dan P dikurang 4. Keliling segitiga tersebut adalah, nah dari permisalan itu Ibu akan buat gambarannya. P, di sini ada 2P dan P-4. Nah, yang namanya keliling, kalian kalau keliling lapangan tuh misal, berarti kalau mau dijumlahkan, gimana cara mencarinya? Tinggal ditambah P, tambah 2P, ditambah P-4. Jadi, bentuk aljabarnya seperti ini. Keliling P ditambah 2P ditambah P dikurangi 4. Kalian jabarkan dulu, dikeluarkan yang dalam kurung. P ditambah 2P 3P ditambah P 4P dikurangi 4. Berarti 4P dikurangi 4. Jadi persoalan berikut jawabannya adalah 4P dikurangi 4. Situasi kedua. Perhatikan di sini, ini juga ditanyakan kelilingnya. Di sini ada P dikurangi L. P, L, di sini nanti kalau persegi panjang, itu P, di sini juga L. Nah, kelilingnya berapa? Berarti kalau kelilingnya
ditambahkan P ditambah L ditambah P ditambah L. Nah, bagaimana mengerjakannya? Tinggal menjumlahkan dengan cara pertama sudah dijabarkan nih, P ditambah L ditambah P ditambah L. Selanjutnya, kalian pisahkan suku-suku yang sejenis yang seperti penjelasan di depan di tabel tadi. P dengan P ditambah L dengan L. Berarti 2P menjadi ditambah 2L. Ada P2, 2P, L2, 2L. Ini namanya operasi suku sejenis untuk penjumlahan. Pengurangan pun juga seperti itu. Oke? Nah, ini contoh soal lagi. Penyelesaian masalah dari sebuah segitiga memiliki ukuran panjang sisi terpendek 2x min 5 dan panjang sisi terpanjang 3x plus 6. Jika sisi sisanya x plus 6, maka tentukan keliling segitiga tersebut. Tadi keliling diapakan? Dijumlahkan semua kan? Oke, kita jabarkan dulu ya. Langkah-langkah mengerjakannya, kita jabarkan dulu 2x ditambah 3x plus 6 ditambah x plus 6. Itu dijabarkan. Oke, lanjutnya kumpulkan yang sejenis. Yang di x itu jadikan kumpulkan sini 2x, 3x, dan x. Nah, yang koefisien saja yang tidak ada, yang konstanta yang tidak ada, variabelnya juga min 5 tambah 6 tambah 6. Hasilnya berapa? 2x ditambah 3x ditambah x hasilnya 6x. Negatif 5 ditambah 6 ditambah 6 berarti hasilnya 7. Nah, berarti penyelesaian dari penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar itu bisa diselesaikan dengan cara menjumlahkan maupun mengurangkan dengan suku yang sejenis. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.